Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tamim bi khair. Allahumma la sahlan illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Sahih fi safar wal khalifatu fil ahli amal kun lana wa la takun alaina wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain wa la aqalla min dhalik wa la tanza' minna salih ma a'taytana wa zidna min. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa 'ada 'alaina min barakatih fiyudatih futuhatih nafahatih ila an qala idza 'alimta anna syaitana la yaghfulu anka fala taghful anta 'amman nasiyatuka biyadih. Jika kamu tahu bahwa syaitan tidak pernah lalai dari mengganggumu, maka jangan pernah lalai, maka kamu janganlah pernah lalai dari zat yang ubun-ubunmu ada di dalam kekuasaannya. Kita tahu syaitan tuh nggak pernah berhenti membisikkan hal-hal yang tidak baik, mengajak kita kepada yang tidak baik. Dan dia ngelihat kita nggak bisa ngelihat dia. Maka satu-satunya cara adalah kita bergantung, kita meminta tolong, kita betul-betul total untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menjaga kita dari segala gangguannya. Nah, karena syaitan itu punya rumah, dia punya tempat di dalam dada kita, dari arah kirimu. Kalau kamu lalai saja berzikir, maka dia langsung waswasa, dia langsung memberikan bisikan-bisikan jahat. Dan kalau kamu ingat Allah, in khanas ay ar-raja', yang banyak yang banyak kembalinya. Dia akan lari lagi dia kalau kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat itu zikrullah, ada zikrul lisan wa zikrul qalb. Ya, ada ingat Allah secara lisan, dan itu mesti juga kita latih. Walaupun zikir terbaik adalah zikrul qalbi, hati. Bahasanya Mas Firman apa qalbi? Pikiran bawah sadar itu. Ya, pikiran bawah sadar yang selalu ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu menenangkan. Ya udah, pembahasan kita yang lalu. Pokoknya ingat Allah tuh tenang aja. Mulai ingat selain Allah, ada setan masuk. Kita bahas ini, pemerintah gini, udah akhirnya kita capek sendiri. Akhirnya, udahlah, Indonesia gelap, kita pindah aja. Bingung lagi pindah. Ini masyarakat sudah terlalu rusak. Maka kita harus buat aja, kerajaan sendiri kita buat. Diperangi sama pemerintah. Ya, maka kalau kita lalai sedikit dari Allah, waswasa. Kalau kita ingat, langsung in khanas. Dia langsung mundur teratur. Nah, itu ada dengan lisan, ingat Allah itu ada dengan pikiran bawah sadar kita. Kalau dengan lafaz itu ya kita ngomongin yang baik-baik, ya masih ada Allah. Bisa dengan zikir, dengan tasbih, subhanallah, Allah nggak mungkin salah, la ilaha illallah, semua yang ngatur Allah. Alhamdulillah semuanya baik-baik aja, kan begitu. Allahu Akbar, kalau mereka punya makar, Allah lebih besar makarnya. Nah, jadi jangan sekedar lisan gitu. Lisan ini baik, termasuk bicara tentang kebesaran Allah baik.
Tapi kalau tidak sampai menjadi terukir kuat di dalam hati, itu juga masalah. Terukir kuat dalam hati itu jadi pikiran bawah sadar yang nggak perlu disuruh lagi. Ya, sama seperti Nabi Ibrahim itu udah zikrul qalbi alaihissalam. Ya, itu udah jadi zikir qalbinya udah. Ya. Kalau kita kan kondisi aman tuh. Kondisi nggak aman, kenapa? Itu namanya zikrul qalbinya belum jadi. Gitu. Nabi Ibrahim alaihissalam enggak, mau dilempar ke api, ditawarin malaikat angin, malaikat hujan agar ditolong, enggak. Kalau Allah iya, itu kan berarti udah jadi itu. Ibarat alam bawah sadar kita lah ngelihat api, kan ditawarin model kayak apapun, diiming-imingi apapun, ya kita ngapain? Mati saya. Nah, itu zikrul qalbi yang sesungguhnya. Jadi hati selalu terpaut ke Allah, hati selalu yakin yang menggerakkan Allah, hati selalu yakin bahwa yang ngasih manfaat madarat Allah, hati yang yakin bahwa yang ngejagain, yang segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau hati itu senantiasa ke Allah, maka kita akan selalu menang dari syaitan. Nah, saya mah bukan ahli zikir gitu. Tapi belajar hati itu, pikiran bawah sadar itu selalu ngembalin apa aja ke Allah. Itu aja udah tenang kok. Apalagi mursyid-mursyid thariqah. Ya, apalagi orang-orang ahli dakwah yang ngomongin tentang Allah terus. Walaupun kita tidak boleh merasa berkecil hati juga. Ya, gitu. Saya dari dulu tuh apa-apa tuh pengennya pakai makna, pakai kepahaman gitu. Itulah zikir yang sesungguhnya nanti. Itu maka ada bagus ya, lupa saya. Kayaknya kayak Hamid Pasuruan deh kalau nggak salah. Banyak orang bangga dengan tirakat zahirnya. Baca salawat ini, baca ayat ini, ayat itu, segala macam. Tapi hatinya tidak ditirakati. Hati yang punya kebencian kepada orang, niat buruk kepada orang, hati yang kurang yakin kepada Allah. Kalau nggak salah kayak Hamid deh. Kalau kamu punya hati yang kamu tirakati, maka itu lebih dari segala tirakat. Buat apa kamu baca ayat kursi sekian, tapi hatimu benci kepada seorang muslim? Dendammu tidak pernah padam, ya, selalu merasa yang terbaik, dan lain sebagainya. Dan kayaknya saya dalam hidup itu aja dah yang saya andelin. Belum baik hati itu, tapi selalu nggak pengen salah dari dalam. Karena kalau salah itu di luar, itu potensi berubahnya itu cepat gitu. Tapi kalau kesalahan tuh dari akar, itu masalah. Kesalahan tuh dari akar itu tadi itu. Kita niat nipu orang, kita niat jahat sama orang, kita pengen hebat sendiri, kita pengen. Masalahnya kan di dalam itu. Dia mengakar, kalau udah mengakar ntar keluar batang, keluar ini segala macam. Tapi kalau akarnya dibenahi, nanti insya Allah semuanya jadi sehat. Saluhar ra'su falaisa 'alal jasadi ba'sun. Kalau pangkalnya, kalau kepalanya itu sehat, maka nanti anggota badan yang lain itu sehat. Dan pangkal dari segala anggota tubuh kita adalah hati. Dan hati itu bahasa mudahnya sekarang adalah pikiran bawah sadar kita, bukan yang kita pikir di kepala, bukan yang kita ucapkan, tapi apa yang tersistem di dalam hati kita. Hati yang penuh kecintaan, hati yang penuh kasih sayang, hati yang ingin semua orang diberikan manfaat sebesar-besarnya, hati yang ingin berbagi, hati yang lupa dengan segala keburukan yang pernah terjadi dalam dirinya kepada orang-orang yang pernah melakukan keburukan pada dirinya. Dan itu bukan di ucapan, tapi betul-betul dalam hati memang harus dihapus. Wanaza'na, apa itu ayatnya? Min sudurihim. Ini ayat ini nggak boleh dikarang. Min ghillin ikhwana. Min ghillin ikhwana. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Aku cabut, kata Allah, sesuatu dari dalam dada mereka min ghillin. Satu hal yang mengganjal, satu hal yang satu kedongkolan, satu kebencian dari orang-orang penduduk surga. Ala sururin mutaqabilin,
sehingga mereka duduk di dipan mereka bersandar mutaqabilin, saling hadapan. Artinya orang tuh nggak bisa masuk surga. Artinya orang tuh nggak bisa hidup damai. Artinya orang tuh nggak bisa lepas dari gangguan syaitan kalau hatinya tuh masih banyak dendam-dendam, amarah-amarah, emosi-emosi yang masih tertanam. Ya, kalau emosi, dendam, amarah itu kan pasti ingatnya selain Allah. Ingat ini dia begitu karena selain Allah, ngelihat itu selain Allah, kok orang gitu. Padahal ya ingat aja terus Allah, sehingga syaitan nggak punya tempat untuk membisikkan hal-hal jahat ke dalam diri kita. Nah, kalau kita sudah ingatnya Allah terus, alam bawah sadar kita ini nggak pernah lepas dari Allah, pokoknya baik, buruk dalam pandangan kita, apapun yang terjadi Allah, syaitan tuh udah nggak bisa punya tempat untuk mengganggunya. Inna kaida syaitani kana dha'ifa, sungguhnya tipu daya syaitan itu lemah sekali. Kapan? Ketika kita gantungannya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau enggak udah pasti butek itu. Paling lihat zaman hari ini ngeri. Ya kalau kita perhatikan terus, kita dengar terus, kita lihat terus propaganda ahli batil, wah kita nyerah. Ini buktinya ulama jalan terus. Dan masih positif, masih optimis. Termasuk bismillah kita di pesantren ini juga begitu. Apapun yang terjadi di luar kita nggak peduli. Selagi kita kuat sama Allah, Allah yang akan melemahkan segala pengaruh buruk luar itu dari yang dikuatkannya. Itu yang sering saya ulang-ulang, sebagaimana susu di dalam kantung-kantung susu binatang-binatang ternak itu adalah antara kotoran dan darah. Allah mampu jadikan putih itu. Siapa yang memampukan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah Rasulullah SAW hadir di negeri yang sangat jahiliyah. Maulana Ilyas hadir di negeri India, waduh yang kacau itu. Dengan keyakinan-keyakinan ngawurnya. Ya, apa namanya? Sinkretis ya. Ya ternyata Hindu itu punya banyak Tuhan itu karena memang ajarannya sinkretis ya, sinkretis. Apa itu ajaran? Setiap ada yang menarik, ya itu boleh jadi keyakinan baru gitu. Kalau kita kan udah pakem, ya Tuhan ya Allah, Nabi udah itu. Ini enggak nih, pokoknya setiap ada yang dianggap karomat, dianggap aneh, dianggap hebat, itu jadi Tuhan baru. Itu kan repot itu. Nah itu Maulana Ilyas muncul dari negeri antah berantah kayak begitu. Dan lain sebagainya. Jadi selama orang tuh fokusnya ke Allah, maka tidak ada yang tidak mungkin. Nah itu yang harus betul-betul hati kita tuh ke arah sana. Ya. Berapa banyak orang baca Quran tapi tidak dipahami ya. Masalah gitu. Jadi tetap ujungnya yang terbaik adalah dzikrul qalbi. Walaupun latihannya adalah dengan dzikrul lisan. Kita zikirkan, kita ucapkan, kita mudzakarahkan, tapi ujungnya adalah kepikiran. Pikiran yang terus diisi, nanti jadi turun ke pikiran bawah sadar, sehingga apapun konteks, apapun hal yang terjadi dalam hidup kita, dia secara otomatis yang diakses langsung alam bawah sadar kita, Allah, 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 Allah. Disakiti, ingat Allah. Dibahagiakan, ingat Allah. Ada di posisi atas, ingat Allah. Ada posisi bawah, ingat Allah. Sehingga dalam keadaan itu semua Allah akan jaga kita dan syaitan nggak punya kesempatan untuk membisikkan hal-hal jahat. Ya, karena punya duit itu bukan aman. Kalau nggak dijagain sama punya hidup susah banget kayak gini, ujungnya bunuh diri orang dan lain sebagainya. Maka apa saja yang lepas dari Allah maka akan menjadi kehancuran. Waqad hadzarallahu ta'ala minhu fi kitabih. Qala ta'ala inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sungguhnya syaitan adalah musuh bagimu. Bukan aduwwul lakum, inna syaitana lakum adu. Sungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh, maka jadikanlah ia musuh. Karena banyak orang nggak ngerasa berteman sama syaitan gitu. Maka Allah perlu negesin gitu, sungguhnya setan bagi kalian semua adalah musuh. Maka jadikanlah ia musuh. Bagaimana jadikan syaitan musuh? Ya, terima semua pesan dan nasihat Allah, terima semua masukan dan arahan Nabi SAW,
buang segala hal-hal yang ada selain itu di dalam hati kita. Ya. Nabi SAW bersabda, silman qata'ak, sambunglah hubungan kepada orang yang memutus hubungan kepadamu. Kita kan enggak dia nyebelin. Nah, itu berarti udah ikut syaitan itu. Akhirnya pikiran aja, akhirnya benci aja, akhirnya doa buruk aja. Wa a'ti man haramak, orang yang nggak pernah ngasih, kita enggak kan? Bawaan nafsu, bisikan syaitan apa? Dia aja pelit, dia aja jahat sama kamu, ngapain kamu kasih? Wa a'ti man haramak, wa'fu amman zalamak, maafkan orang yang menzalimi. Selama kita masih ngikutin nafsu, selama kita tidak ikut panduan Quran dan Sunnah, panduan ajaran Islam secara kafah, maka sesungguhnya kita sedang menjadikan syaitan sebagai musuh. Maka Allah dengan tegas, semuanya syaitan bagi kalian, bukan bagi orang lain, bagi kalian adu, fattakhiduhu adwa. Kan udah cukup sebenarnya. Syaitan adalah musuh. Jadikanlah dia musuh itu kan. Karena berarti banyak orang itu tidak sadar telah menjadikan syaitan sebagai kawannya. Fafahima qaumun anna syaitan lahum adu fashtaghalu bi muharabati fafata mahabbatul habib. Sebagian kelompok mereka paham bahwa syaitan adalah musuh, akhirnya dia sibuk memerangi musuh. Akhirnya mereka terlepas dari mencintai Allah. Fokus kepada Allah. Wa fahima qaumun anna syaitan lakum adu wa ana lakum habib. Sebagian ulama, sebagian salaf memahami bahwa syaitan adalah musuh bagi kalian dan aku adalah kekasih kalian. Fashtaghalu bi mahabbatil habib fakafahum adawatal adu kama qala Syekh Abdul Abbas. Nah, mereka tahu syaitan adalah musuh bagi kita dan Allah adalah kekasih setia kita, maka akhirnya mereka sibuk dengan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya masalah-masalah yang timbul dari syaitan dihilangkan semua dalam kehidupan mereka. Nah, itu paling enak udah. Jadi orang Islam itu paling enak ada orang punya tauhid yang benar. Fokus, sibuk aja ke Allah dibenerin. Nanti Allah semua yang akan memberesi, yang akan menangani urusan kita, walaupun syariatnya dijalankan. Nggak pernah kerja pak, nggak pernah bisnis pak, dan juga ada Allah. Iya, tapi Allah itu melalui lisan nabinya 9 dari 10 kekayaan itu bisnis. Kemarin saya ngobrol banyak sama Ustadz Adut. Semoga Allah jadikan kita begitu semua. Mumpung kita masih muda, nah, itu lain lagi nanti. Kalau kita udah 40-an, 50-an, lain lagi. Polanya jangan begitu. Ini masih muda nih, polanya harus begini. Dan ini pola Rasulullah SAW. Dan ini pola dalam kitab Kifayatul Atqiyah. Ini manusia terbaik kita harus akui adalah seperti Nabi selepas jadi Nabi. Terus kita akui. Seperti Kiai Uzairon di masa tuanya. Seperti Habib Umar, seperti yang kita lihat sekarang. Itu orang terbaik itu. Itu terbaik kita. Paham? Itu terbaik. Dan kita mesti sampai ke sana. Kata Kifayatul Atqiyah itu kemarin. Imam Abdul Al-Yafi'i. Manusia terbaik itu hidupnya sibuk untuk Allah aja udah. Nah, itu seperti Nabi SAW setelah diangkat jadi Nabi. Full aja. Untuk Allah. Habib Umar full aja untuk Allah. Kayak Uzairana full aja untuk Allah. Nggak kelihatan udah bisnisnya. Tapi sebelum itu udah dibangun belum? Udah, itu masalahnya tuh. Maka saya bilang sama Ustadz Nadut kemarin, Muslim ini, santri ini yang ideal memang punya bisnis. Cara menyuburkan uangnya dengan sedekah. Itu udah cakep banget. Masih muda, Nabi bisnis kan? Nabi bisnis itu dari umur 12 tahun. 12 tahun ya? Ntar saya lihat di itu dulu. Datanya takut salah. Jadi jangan remehkan. Dia masih muda tuh memang energik kanan kiri masih muda diam. Itu pemuda nggak ideal. Pemuda ideal, pemuda
Ideal tuh memang nggak bisa diem. Coba ini, coba itu, tahu ini, tahu itu. Jangan bangga jadi pemuda. Ini nggak tahu itu nggak tahu, jangan. Main yang jauh, ya pengalaman yang banyak. Mana ini? Nggak keluar ya, bentar. Biar jangan salah gitu. Oh, saya hapus di ini berarti. Di mana tuh? Elite Circle. Bentar ya. Bandung Raya ya, Bandung. Nih, 8 sampai 12 tahun Nabi itu jadi pegawai. Coba. 8 tahun udah kerja Nabi itu. Ini harusnya yang kita buat ini. Dan jangan sekedar teori. Jadi orang tuh harus pernah ngerasain jadi karyawan. Agar nanti kalau punya karyawan bisa nyikapi dengan baik. 8 sampai 12 tahun Nabi itu jadi penggembala kambing. Status apa? Karyawan, penghasilan gaji tetap. Tuh. 8 sampai 12 tahun udah punya gaji tetap. Kerja sama orang, ngangonin kambingnya orang, dapat gaji tetap. Ini jangan main-main. Nah, maka kita yang masih di bawah 40 ini harus energik. Terserah orang ngomong apa, itu ngapain sih orang, biarin aja. Nah kita begini, saya udah lihat lah orang-orang sebelum 40 becicilan semua itu, sana mari sana, tahu ini tahu itu. Ntar 40 ke atas sudah beda lagi hawanya, baru nikmatin. Masanya gesit malah diem, orang udah diem dia masih gesit. Ente ketinggalan zaman ente. Gitu. Jadi inilah pentingnya. Maka saya niat banget nih juga menghatamkan Sirah Nabawiyahnya Kang El. Ini luar biasa Kang El. Betul-betul memindahkan Sirah Nabawiyah dalam kehidupan. Ya, kamu lihat itu ya, kalau yang mau nonton Sirah Nabawiyah Muhammad Elfandi itu part satunya tuh gratis. Sesi satunya 12 itu gratis. Itu apa tuh? Nabi sebelum kenabian. Berarti kan masa kita sekarang nih, sebelum kita nanti bukan kita jadi nabi. Kita betul-betul menjadi naibnya Nabi setelah 40 tahun nanti. Lakuin apa yang Nabi lakuin dari semasa kecilnya. 8 sampai 12 tahun jadi pengembala, statusnya karyawan kepada yang pemilik kambing, gaji tetap. 12 sampai 15 tahun asisten bisnis. Asisten bisnis siapa? Abu Thalib. Izin minta ikut ke Basrah, kan itu kan, ketemu Buhairah nanti. Asisten bisnis, status karyawan, masih karyawan, penghasilan gaji tetap. Cuman ngintil doang. Ngeliatin kan perjalanan, oh gini cara negos. Cuma masih karyawan. Baru 20 tahun pekerjaan sebagai operator bisnis. Operator bisnis. Status karyawan, penghasilan gaji 2 sampai 4 onta dewasa. Kisaran 100 sampai 200 juta. Jadi operator bisnis. Ya. Nanti 20 sampai 25 tahun jadi pengusaha. Ini ngejalanin bisnisnya. 20 sampai 25 tahun menjadi pengusaha dan cari profit. Sama siapa? Sama Sayyidah Khadijah. Ya enggak, udah jadi pengusahanya Sayyidah Khadijah sebagai pemilik modal, Nabi yang ngejalanin. Itu udah jadi apa? Udah jadi pelaku usaha.
Ya udah jadi pelaku usaha. Kalau yang tadi masih karyawan, dia yang menjalankan bisnis tapi bukan dapat dari untung, tapi dapat dari gaji tetap. Ya, 20 sampai 25 tahun baru itu. Jadi jangan anggap Nabi itu nggak punya kekuatan finansial. Karena seorang pemimpin tuh minimal menguasai 3 hal. Yang pertama leadership, yang kedua managerialship, yang ketiga adalah entrepreneurship. Karena untuk sebuah perjuangan itu mesti ada uang di baliknya. Teman-teman PPA bilang bahwa dakwah itu darahnya adalah uang. Benar nggak? Yang Quran yang bilang wajahidu fisabilillah. Ya mu'alaikum. Baru nanti 25 sampai 53 sampai 53 tahun tuh pengusaha, investor, pasif income. Udah duitnya udah masuk. Begitu ya. Ngapain tadi jadi kesono? Dek. Ngapain? Nah itu tadi, ingat Allah itu bukan berarti ikut pikirannya sendiri. Ingat Allah tuh maksudnya baca syariatnya. Ingat Allah tuh baca sejarah nabinya. Ingat Allah tuh berarti ikut panduan para ulama di dalam mengisi kehidupannya. Udah usah ingat Allah aja, zikir aja. Anak sekolah kagak dibiayain, istri kagak dikasih nafkah, itu apaan? Dibohongin lagi sama iblis. Bukan gitu. Masalah zikir itu hidup sesuai dengan yang Allah mau. Maka agak repot kalau orang tuh nggak demen ngaji gitu. Nanti kepahamannya adalah kepahaman diri sendiri. Gitu. Nah itulah pentingnya kita rajin ngaji, pentingnya kita punya guru, pentingnya kita baca sejarah agar kita tuh sesuai gitu loh. Ini orang yang paling ingat Allah ya ternyata ketemu istrinya sehari 3 kali. Oh ternyata masa mudanya ya jadi karyawan, masa mudanya juga punya pengalaman jadi asisten bisnis, operator bisnis, ujungnya jadi pengusaha, ujungnya menjadi pengusaha hebat, mendampingi pemodal hebat, investor hebat, kan gitu-gitu. Masya Allah. Nah, itu maksudnya gitu. Bukan masa muda. Maka saya dulu ada tuh di Kebon Jeruk ya, ada anak muda tuh ikutin taskil aja. Saya nggak respect gitu. Nggak tahu dari dulu gitu aja. Apain muda di markas wae. Muda tuh cari pengalaman dulu. Mana. Waktunya ada nisab datang. Ya kan tablik tuh gitu-gitu aja itu. Tablik tuh gitu-gitu aja. Nah kapan tablik tuh nggak gitu-gitu aja? Entah kalau pengalaman udah lengkap. Makanya kayak Uzairon, Ustadz Lutfi, kayak Mukhlisun tuh orang-orang yang udah kenyang sama dunia luar gitu. Masuk tablik ya emang tablik intinya agama. Ibarat kesimpulannya agama ya tablik itu. Baca belum tuntas, menyimpulkan kan repot. Repot. Makanya udah ikut gaya Nabi aja. Tahu ini ya tahu itu, nyoba ini nyoba itu. Selama positif semua dan itu tidak bertentangan dengan apa yang Nabi jalankan, ya itulah anak muda gitu. Anak muda kok nggak energik, masjid aja jadi nggak seru tuh. Dan kalau kita lihat sejarahnya Kiai Uzairon, wah itu mah mana aja didatengin, Ustadz Lutfi begitu juga gitu. Jadi jangan kita lihat nanti guru-guru kita di masa tua, ntar kita masa tua kayak mereka juga begitu, masa mudanya nggak begitu. Sana sini coba ini coba itu, belajar ini belajar itu, gabung ini gabung terus sampai ujungnya mendapat satu kesimpulan. Oh hidup tuh ya udah begini, tapi anak muda jangan dipaksa begitu, akhirnya jadi nggak beres itu. Kenapa? Karena memang semua ada waktunya. Nah jadi kita nggak usah sibuk ngurusin setan gitu. Kita sibuk aja ikut Allah, sibuk aja terlibat terus dalam syariatnya Allah, memahami sirahnya Nabi SAW, membaca sejarah salaf, mengikuti kehidupan guru-guru kita. Nah itu ntar setan tuh nggak punya kemampuan sendiri. Masyarani mengirim surat kepada seorang syekh di Maroko, mengeluhkan bahwa banyak orang mengganggu beliau. Maka syekh menulis, jangan sibuk sama orang yang ganggu kamu, sibuk aja dengan Allah. Dia akan sibuk dengan Allah, ya udah ya biarin aja, nggak usah dijawab. Sibuk dengan Allah, udah terus aja buat baik.
Sibuk sama Allah apa? Ikram, apa nih? Maafkan. Itu maksudnya. Minta tolong sama Allah agar rubah hatinya. Punya duit lebih, sedekah. Ya, banyak orang yang salah kaprah dalam hal ini sehingga mereka sibuk sama yang nyakiti mereka. Sama tuh ngelihat api panas, mana api? Ambil aja air, siram. Beres kan gitu. Biasain jangan fokus sama masalah, fokus sama solusi. Nanti hidup tuh aman. Orang benci, ya mau lagi benci. Mau dipaksa seneng ya nggak bisa. Mau paksain ya nggak bisa. Udah fokus aja sama Allah. Apa ya, buat baik aja terus. Gitu. Akhirnya dosa melulu, sakit melulu, kan begitu. Syekh, antum dibilang nggak bener, wah dia lebih nggak bener, udah sakit, dosa. Kalau mereka mau fokus ke Allah, maka Allah akan selesaikan semua urusan mereka dan Allah akan kembalikan mereka lagi mencintainya. Maka Allah SWT berfirman, innahu laisa lahu sultanun alladziina aamanu ala rabbihim yatawakkalun. Sungguhnya setan nggak punya daya apapun, kekuatan apapun untuk melawan orang yang benar-benar yakin ke Allah. Tadi itu benar-benar yakin. Semua ini digerakin Allah. Apa yang terjadi juga bahkan kita yang minta. Kan begitu dalam ilmu pikiran. Dan Allah itu adalah yang maha baik, tidak mungkin memberikan yang tidak baik. Yang maha sayang, pasti pemberiannya adalah bentuk kasih sayangnya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya kepada Allah mereka bergantung. Hanya kepada Allah mereka berfokus. Fokus aja. Itu tadi alam bawah sadarnya ya, lagi-lagi itu bukan sekedar lisan, bukan sekedar zikirnya, tapi alam bawah sadarnya tuh udah terkoneksi terus ke Allah. Udah terkoneksi terus ke Allah. Syaitan itu seperti anjing. Kalau kamu sibuk ngelawan dia, wah ya kita kalah tuh. Kata beliau, mazaqal ihab wa qata'ath thiyab. Maka kulit kita akan disobek-sobek sama dia, baju kita dirobek-robek. Tapi kalau kamu kembali kepada pemiliknya, maka pemiliknya nah, pergi dia. Para ulama ini ajib. Ya seperti anjing yang punya tuan, deketin tuannya, nanti diusir baik-baik. Kalau nggak kita dicakar-cakar sama dia. Imam Zunnun al-Misri mengatakan kalau syaitan bisa melihat kita sementara kita nggak bisa lihat dia, sesungguhnya Allah bisa ngelihat syaitan di tempat yang syaitan nggak bisa ngelihat Allah. Maka minta tolong aja sama dia. Kita nggak bisa lihat syaitan, ya, syaitan bisa lihat kita. Kita syaitan nggak bisa lihat Allah, Allah selalu lihat apa yang dilakukan oleh syaitan. Maka minta tolonglah selalu ke Allah. Wa man arafa Allah dzaba syaitanu min nuri. Siapa yang benar-benar kenal Allah, maka syaitan itu akan meleleh sendiri karena cahayanya Allah. Maka dia hanya kenal kepada Allah. Sehingga sebagian mereka mengatakan, nahnu qaumun la na'rifu syaitan. Kita ini adalah satu kelompok yang nggak kenal siapa sih syaitan. Kayak nggak ada gitu. Karena hidup tuh positif terus, karena hidup tuh dorongannya taat terus. Kenapa? Karena Allahnya nggak pernah lenyap. Tapi kita masih maksiat, nggak ngerasa dilihatin Allah. Masya Allah. Maja'alna minhum, warzuqna ahwalahum. Akhirnya orang tanya, loh, kalian ngaco, masa nggak kenal syaitan? Bukankah Allah nyebut iblis syaitan itu dalam Al-Quran? Oh iya. Tapi kami itu udah terlampau sibuk sama Allah. Akhirnya Allah jagain kita dari setan sampai kita lupa sama dia. Lupa tuh kayak nggak kenal. Ini hikam nih isinya begini semua. Ya Allah. Jadi nggak ada yang perlu dimarah. Nggak ada yang perlu dibenci. Terakhir ya. Dan dia, Allah, dia emang sengaja segala kesulitan hidup, segala cabaran, segala tantangan. Memang Allah yang bikin kan. Yang judulnya juga ujian.
Tuhan nggak adil. Judulnya ujian, mana ada tuh pembikin soal dibilang nggak fair? Nggak ada kan? Soalnya susah. Tanya apa susah? Nggak. Yang ngomong susah 3 orang. Yang kagak belajar. Lalu kalau soal itu gampang, itu bukan ujian. Nah, jadi memang sengaja Allah jadiin semuanya itu gangguan-gangguan. Ya, untuk liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, mana yang terbaik karyanya. Ja'alahu laka aduwan, innama ja'alahu laka aduwan liyuhishaka bihi ilaih. Allah jadikan syaitan sebagai musuhmu, itu memang tujuannya adalah agar kamu merasa nggak nyaman dengan gangguan dia, ujungnya kamu balik ke Allah. Wa harraka 'alaikan nafsa, dan kamu juga punya nafsu yang menggerakkan kamu untuk berbuat nggak baik aja. Liyaduma iqbaluka 'alaih, agar kamu tuh fokusnya cuma ke Allah. Ya begitu dah. Kadang dikasih miskin, kadang dikasih kaya, kadang dikasih orang seneng, kadang dikasih orang nggak seneng. Kadang semuanya berjalan baik, kadang ada gagal. Kadang ada bisikan syaitan, kadang ada dorongan nafsu. Untuk apa? Agar kita jangan pernah lepas dari Allah. Ya imannya, ya yakinnya, husnuzonnya. Ya, kalau orang nih begininya udah jadi sistem bawah sadar, hidupnya gembira terus. Hidupnya gembira terus. Dan itu tujuan hikam. Itu doh, melihat semua fenomena hidup yang kita lihat dan kejadian hidup yang datang dalam hidup, selalu yang diingati adalah Allah. Dia cuman pengen kita tuh makin dekat kepadanya, pengen kita makin fokus kenal kepadanya, pengen kita semakin paham syariatnya, pengen kita makin paham dengan hikmahnya, pengen kita makin paham dengan sirah Nabi, sahabat, dan para salafnya. Kalau udah demikian, maka apapun yang terjadi di dunia itu kita kayak nggak kenal tadi. Masih aman aja dunia. Aman. Makanya jangan suka ngeluh. Orang suka ngeluh itu tanda tidak punya potensi. Susah nyari duit ya, emang itu bukan pengusaha. Sekarang kerjaan orang pakai tenaga diganti AI semua, diganti teknologi semua. Berarti emang orang itu nggak punya skill untuk usaha. Atau pengusaha atau bangkrut. Kata Bu Syauqi itu ngomongnya apa? Sekarang adalah era di mana kalau kita mau jadi orang kaya raya dengan cepat, sekarang lah eranya. Itu kan beda tuh. Makanya jangan suka ngeluh. Orang ngeluh itu menandakan dia tidak punya kapasitas di bidang yang sedang dia geluti. Ya. Jadi sama nih, Allah buat kondisi susah, kondisi orang nggak peduli segala macam, agar muncul orang-orang peduli. Nah, peduli kan nggak bisa nggak tanpa modal dan lain sebagainya. Kalau kita ingat seluruhnya ini adalah al-mutasarrif huwallah, yang berbuat adalah Allah, maka kita akan tenang dan kita tahu apa yang harus kita buat, apa yang harus kita lakukan. Insya Allah, kalau Allah sudah betul-betul ada di qulubuna, ada di dalam sistem alam bawah sadar kita, apapun yang terjadi langsung kontaknya ke sini, maka nggak ada kesempatan nafsu, nggak ada kesempatan syaitan untuk bisa menipu dan memperdaya kita. Hadza billahi taufik. Semoga bermanfaat. Lagi-lagi hikam tidak jauh dari terus kita diingatkan untuk senantiasa fokus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza billahi taufik. Subhanakallahumma hamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.